Di ruangan Hurrem Sultan memanggil peramal ke kamarnya. Saçınız. Si peramal memintanya untuk memasukkan rambutnya. Kemudian, terlihatlah asap membumbung tinggi dan tebal. Gumpalan asap itu menyerupai singgasana dan ada bayi di atasnya. Dukun itu lalu berkata bahwa akan lahir seorang pangeran dan dialah yang akan memiliki tahta. Dinasti Ottoman akan berlanjut melalui pangeran itu. Hurrem pun tidak senang mendengar ucapan dukun itu. Ia pun mengusir dukun itu dan berkata untuk jangan pernah kembali lagi. Bir daha da gelme. Hurrem marah karena tahu saat ini yang akan melahirkan adalah Najenin. Sementara di teras raja, ia kembali memikirkan tentang Mustafa yang datang ke ibu kota tanpa sepengetahuannya, juga mimpi kemarin yang menghantuinya. Raja pun kemudian memanggil Lokman Aga dan menyuruhnya untuk Lokman Ağa! memanggilkan Pangeran Mustafa. Mustafa'yı çağırın derhal gelsin. Hünkârımıza geldi. Tak berselang lama, Pangeran Mustafa pun sudah berada di depan ruangan raja. Ia pun masuk ke dalam. Raja lalu mempertanyakan kepada Mustafa akan apa tujuannya datang ke ibu kota. Terlihat jelas kalau kamu datang bukan karena Hijreis yang sedang sakit. Mustafa pun menjawab bahwa ia bahkan tidak tahu kalau Hijreis sedang sakit. Dan jika pun aku tahu, aku tidak akan meninggalkan provinsi hanya untuk menjenguknya. Raja pun lalu bertanya, mengapa Mustafa memaksakan dirinya untuk datang. Mustafa pun menjelaskan bahwa Mirunisa, putri dari Hijreis, telah diculik. Dan selama ini putrinya dititipkan bersamaku. Karena itu aku bertanggung jawab menemukannya dan mengembalikannya sendiri. Raja lalu bertanya, mengapa wanita itu berada di provinsinya. Mustafa pun menjawab bahwa Mirunisa adalah temannya dan memiliki pengalaman yang luas. Karena itu aku bisa mendapatkan manfaat dari pemikirannya tentang masalah negara. Raja lalu bertanya, siapa yang menangkapnya? Mustafa pun menjawab bahwa para bandit yang telah menculiknya. Hanya itu saja, terang Mustafa. Raja pun diam saja tanpa berkata. Malam harinya, Hurrem memanggil Diana dan menyuruhnya memberikan kotak. Itu adalah kotak yang dulu dikirimkan oleh Mustafa yang berisi kalajengking dan akan dikembalikan kepada Mustafa. Gidecek. Size geldi şehzadem. Mustafa pun menerima kotak itu, namun isinya adalah kalajengking yang sudah diawetkan. Mustafa pun berkata bahwa hadiahnya telah dikembalikan. Ia pun segera membaca surat yang ada di dalamnya, yang isinya adalah, suatu hari kamu akan sama seperti kalajengking malang ini. Kamu meracuni dirimu dengan racunmu sendiri. Karena sama seperti api, aku akan mengelilingimu dari semua sisi, dan hari itu sudah semakin dekat. Yahya yang mengetahui isi surat itu pun berkata bahwa Hurrem Sultan sangat kurang ajar. Mustafa pun berkata, apa yang dikatakan Hurrem adalah memang benar. Aku seharusnya tidak datang kemari, tidak peduli apapun. Kamu pun telah memperingatiku, tapi perasaan ini telah membutakanku dan menghilangkan pikiranku. Di Kutahya, surat cinta dari Hurrician kepada Bayezid telah sampai. Mustafa lalah lalu membaca isi surat itu. Sizden bir haber alamadığım için derin bir keder içindeyim Huri Cihan. Namun segera ia menyembunyikannya ketika Pangeran Bayezid menghampirinya, yang bertanya apakah ada berita baru. Mustafa pun berkata sama seperti biasanya, tidak ada berita terbaru. Bayezid lalu berkata, aku telah berpikir Lala, Raja harus mengetahui apa yang dilakukan oleh Selim di provinsinya.
Lala pun berusaha mencegahnya dan berkata bahwa mereka telah mendiskusikan akan hal itu sebelumnya. Namun Bayezid tetap tidak setuju. Bayezid berkata, aku tidak bisa hanya duduk dan berpangku tangan saja. Biarkan semua orang tahu wajah Selim yang sesungguhnya. Mustafa Lala lalu berkata, jangan katakan kalau kamu tidak mengetahuinya, Pangeran. Pangeran Selim akan menghiasi cerita itu, sehingga semua kesalahan itu malah akan menimpa dirimu. Namun Bayezid tidak mendengarkan nasihat dari Lala. Ia malah berkata, aku akan mengikutinya. Apa hal yang terburuk bisa terjadi? Apakah mereka akan mengasingkanku dari Kutahya? Lala tetap berusaha menghentikan keinginan Bayezid. Tapi dasar Bayezid memang keras kepala. Aku tidak akan diam meskipun aku telah diancam. Aku tidak akan berlutut di kaki Selim. Ia pun lalu duduk dan menuliskan surat untuk ayahnya. Hazretleri, Di Istanbul, Mustafa dipanggil kembali oleh raja dan ia pun menemui ayahnya. Bir müddet evvel Paşa bölüğünde Raja lalu berkata, beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah insiden antara Ali Aga dan Rustem Pasha. Aku tidak mentolerir prajurit seperti itu di antara mereka yang bertanggung jawab dalam mengelola negaraku. Karena itulah aku mengusir Rustem Pasha agar dia memahami kesalahannya. Dan mengenai Ali Aga, sampai sekarang aku belum membuat keputusan untuknya. Ali Aga adalah prajurit yang baik, seorang kolonel yang berharga dengan pelayanannya yang luar biasa. Tapi ia juga harus mengerti tentang kesalahannya. Bukankah begitu? Mustafa lalu menjawab, aku pikir hal itu cukup adil. Masing-masing orang mendapatkan hukumannya. Raja pun berkata, Rustem Pasha adalah perwakilan absolutku yang memiliki kebebasan bertindak penuh. Tidak ada yang berhak untuk tidak menghormatinya, apapun alasannya. Aku menganggap segala rasa tidak hormat yang dilakukan terhadap Rustem berarti dilakukan terhadap diriku juga. Mustafa pun berkata, aku mengerti bahwa kamu sudah memiliki keputusan untuk Ali Aga. Raja pun berkata, ya, aku sudah memiliki keputusannya. Karena itulah aku memanggilmu untuk alasan ini, Mustafa, yaitu untuk memenuhi keputusan itu. Wajah Mustafa pun menjadi tegang karena ialah yang akan melaksanakan keputusan itu. Namun, apakah keputusan yang dibuat oleh Raja bagi Ali Aga? Ikutin aja alurnya ya. Segera Mustafa pun menyampaikan keputusan raja itu kepada Ali Aga. Ia pun sampai di barak Janisari dan seluruh Janisari menyambutnya dengan bersorak, mengatakan, panjang umur pangeran, semoga pedangmu menembus langit. Ali Aga juga memberikan hormat kepada Mustafa. Mustafa lalu berkata, aku datang kemari dengan membawa berita buruk Ali Aga. Aku datang kemari untuk membawamu Ali Aga. Raja telah memerintahkanku karena kamu bertengkar dengan Rustem Pasha. Namun apapun alasannya, itu hanyalah alasan saja. Raja ingin memenggalmu karena diriku. benim yüzümden senin kelleni istiyor. Ali Aga pun menelan ludah ketika mendengar keputusan raja terhadap dirinya. Ia tidak menyangka ia akan menerima hukuman seberat itu. Seharusnya Ali Aga memikirkan hal ini sebelum ia membuat keributan dengan menantu raja atau yang jabatannya lebih tinggi daripada dirinya, yaitu seorang wazir agung. Karena wazir agung saja mendapatkan hukuman diasingkan, apalagi dirinya yang hanya sebagai kepala tentara. Dan keributan itu dilakukan untuk menjebak Rustem Pasha atas perintah dari Mustafa dan Hijreis. Ternyata malah senjata makan tuan. Namun meskipun ia mendapatkan hukuman berat, Ali Aga tidak menyesalinya. Ia pun berkata, pangeranku, kamu adalah masa depan kerajaan ini. Membandingkan masa depan negara ini, hidupku sama sekali tidak ada nilainya. Satu Ali Aga mati, maka ribuan Ali Aga akan dilahirkan kembali. Aku bersedia memberikan hidupku kepada penerus kerajaan ini. Sejak aku dipanggil, maka marilah kita pergi pangeranku. Mustafa pun berkata,
berikan aku berkatmu." Mereka pun sama-sama saling mengucapkan berkat dan kemudian berpelukan. Di lain tempat, Hurrem menanyakan pada Sokulu kapan eksekusi dari Ali Aga akan dilakukan. Sokulu pun menjawab, sebentar lagi ia akan dieksekusi oleh Pangeran Mustafa. Hurrem pun dengan sangat gembira berkata, "Aku ingin pergi ke sana dan melihat wajah Mustafa." Di luar istana, Pangeran Cihangir juga ada di sana menyaksikan hukuman yang akan diterima oleh Ali Aga. Sementara Hurrem juga kini berada di menara melihat peristiwa itu. Hurrem pun berkata, "Aku harap Mustafa mengerti akan keinginan dan peringatan dari raja untuk memiliki jarak dengan para militer, dan pihak Janisari juga akan mengerti di mana tempat mereka. Bagaimanapun, eksekusi ini tidak akan menjadi terakhir kali." Namun Mirima berkata, perlakuan seperti itu terhadap kepala Janisari dapat menyebarkan benih-benih yang buruk. Hurrem pun menjawab, "Siapa yang berani membuat keributan dan menentang kepada Sultan Sulaiman?" Mirima pun terdiam. Sultan. Fatma lalu tiba-tiba datang. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Di tempat eksekusi, raja juga telah tiba di tempat eksekusi dan kemudian duduk di singgasananya. Pangeran Mustafa menengok ke arah ayahnya. Raja pun mengangguk. Mustafa kemudian memberikan tanda kepada pengawal yang akan membawa Ali Aga agar membawa Ali Aga ke tempat eksekusi. Ali Aga pun menolak pengawal yang memegangnya. Ia pun berjalan sendiri ke arah eksekusi. Mustafa kembali menengok ke arah raja. Raja pun mengangguk. Mustafa lalu memberikan aba-aba kepada Algojo. Algojo pun menaikkan pedangnya dan menunggu aba-aba dari Mustafa kembali. Sebelum dieksekusi, Ali Aga mengucapkan sumpah Janisari. Allah Allah kesilir. Olmaz hiç. Kulluğumuz. Namun sumpah itu agak melenceng, di mana Ali Aga mengatakan perbudakan dan kesetiaannya hanya kepada Pangeran Mustafa dan ia sudah membuktikannya. Mendengar ucapan Ali Aga, raja pun semakin curiga. Mustafa'ya ayang. Namun berbeda dengan Mustafa yang gelisah, takut kalau ayahnya akan berpikiran buruk lagi terhadap dirinya. Raja pun tidak sabar melihat Mustafa yang tak juga memerintahkan eksekusi dan menatap tajam ke arah Mustafa. Semua pun tegang menunggu aba-aba dari Mustafa. Diyelim. Akhirnya, Mustafa memberikan perintahnya. Sang Algojo segera menebaskan pedangnya ke leher Ali Aga. Setelah eksekusi itu, raja pun meninggalkan tempat itu. Mustafa melihat ke arah menara, di mana di sana Hurrem juga sedang melihatnya, seolah-olah mengartikan kalau ini adalah perbuatan dari Hurrem. Padahal kita tahu kalau ini adalah kesalahan dari Mustafa sendiri, yang membuat jebakan pada Rustem Pasha dengan menggunakan Ali Aga. Di menara, Fatma berdoa untuk jiwa Ali Aga. Hurrem pun menegurnya dan berkata, "Sejak kapan kita berdoa untuk seorang pengkhianat?" Fatma pun menjawab bahwa Ali Aga bukanlah pengkhianat, tapi dia dihukum karena tidak menghormati Rustem Pasha. Mirima pun tidak senang mendengar perkataan Fatma yang menyalahkan suaminya. Ia pun berkata, "Sudah cukup, Rustem Pasha adalah suamiku dan seorang wazir agung." Fatma pun berkata, "Jika kamu melihat dengan cara seperti ini, maka semua orang akan dipenggal Mirima, karena tidak ada seorang pun yang menyukai suamimu kecuali ibumu. Kamu pun bahkan tidak mencintainya." Hurrem pun terkejut mendengar ucapan Fatma dan mengira kalau Mirima menceritakan perasaannya kepada Fatma Sultan tentang Rustem Pasha. Mirima pun berkata, "Aku tidak berbicara apapun padanya,
Semua orang tahu bagaimana aku menikah dengan Rustem Pasha. Oldu. İçimde susturamadığım bir ses. Zihnimin köşesi hep seninle meşgul. Di Kütahya, Bayezid terbayang kembali tentang Hurician yang menciumnya di pasar. Ia pun menuliskan surat untuk Hurician. Lalu kemudian Mustafa Lala pun masuk. Bayezid pun bertanya mengapa belum ada kabar dari istana mengenai suratnya. Lala pun berkata bahwa mungkin saja surat itu diterima oleh Hurrem Sultan dan ia pun mungkin mencegah surat itu sampai kepada raja. Di istana Mirima, Rustem sampai kembali ke istananya setelah pengasingannya. Di halaman, tampak Jal Aga menyambutnya. Rustem pun berkata, "Jal Aga, aku telah mendengar kamu bahwa kamu telah menyelesaikan banyak hal selama kepergianku." Jal Aga pun menjawab, "Aku melakukan apapun yang aku bisa, Pasha." Rustem pun berkata, "Bagus." Rustem kemudian melihat ke istananya dan merindukan semua hal yang ada di dalamnya. Rustem kemudian berjalan masuk ke istananya. Ketika membuka pintu, Rustem melihat Mirima dan langsung berjalan memeluk istrinya penuh kerinduan. Mirima. Rüstem? Tiba-tiba ada suara memanggilnya, Sultanım, burada olduğunuzu bil. membuat Rustem terlihat salah tingkah dan meminta maaf karena dia tidak mengetahui Hurrem Sultan telah berada di sana. Hurrem pun tersenyum. Hurrem pun berkata, "Bukankah sebaiknya kamu segera menghadap raja?" Rustem pun berkata, "Aku akan ke sana setelah menemui Mirima dan putriku." Hurrem pun berkata, "Aku akan menunggumu di luar." Ben dışarıda bekliyorum. Serhat boylarındaki sancakları ziyaret. Singkatnya, Rustem pun kini berada di ruangan raja. Rustem pun melaporkan tentang provinsi yang ia kelola selama di sana. Raja pun mendengarkannya. Lalu raja juga menanyakan apakah Rustem mendengar apa yang terjadi baru-baru ini. Rustem pun menjawab, "Ya rajaku, aku mendengarnya dan kedamaian kini telah dipulihkan kembali. Aku mengagumi keadilanmu sekali lagi, Raja." Şehzadem. Di taman istana, Hurrem menemui Mustafa dan menanyakan kapan Mustafa akan kembali ke Amasya, karena ibunya, Mahidevran, akan khawatir padanya. Mustafa pun menjawab bahwa ayahnya ingin ia berada lebih lama di Istanbul. "Aku juga ingin menghabiskan waktuku bersama adik-adikku." Hurrem pun lalu berkata, "Itu memang benar, setiap nafas yang kamu hirup adalah berharga. Karena kamu bisa saja berada di tempat Ali Aga berada." Mustafa lalu berkata, "Aku menyadari kamu sangat kecewa." Hurrem pun menjawab, "Aku telah memiliki pengalaman dengan hal ini. Hal itu tidak akan terjadi seperti itu. Apa yang akan terjadi kemudian itulah yang lebih penting. Keraguan itu seperti cacing. Begitu ia menembusmu, ia akan memakanmu dari dalam, terutama jika keraguan itu tentang kesetiaan." "Kamu tahu bagaimana Ibrahim Pasha dieksekusi kan?" Mustafa pun berkata, "Panah yang kamu lemparkan ke istriku dan anakku yang tidak bersalah, apakah itu menunjukkan kesetiaanmu? Lakukan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak akan bisa lepas dari takdirmu. Hari itu akan tiba di mana hidupmu bergantung pada kata-kataku." İki dudağımın arasında olacak. Di harem, Fatma Sultan mengadakan pesta untuk pernikahannya. Ia sangat gembira. Semua orang tampak senang. Hanya Hurrem dan Mirima yang melihat kesenangan itu dari atas balkon, dan keduanya tidak menyukainya. Mereka berharap Fatma segera meninggalkan istana. Sayenizde nikahımız kıyıldı. Raja pun makan malam untuk pernikahan Mustafa Pasha. Rustem, Mustafa Pasha hadir di acara makan malam itu. Kemudian Pangeran Mustafa dan Pangeran Cihangir juga datang untuk bergabung.
Setelah itu, malam pengantin pun tiba. Di kamar Fatma, Fatma menunggu kedatangan Mustafa Pasha di malam pernikahan mereka. Mustafa Pasha masuk ke kamar Fatma dengan ceria. Güzellik ya Rabbi. Özledik ki tekrar birlikte olmamıza. Öyle. Ketika sudah ada di tempat tidur, Mustafa Pasha berusaha mendekati Fatma, tapi Fatma menolaknya dengan halus. Biraz bunlardan yiyelim. Fatma kemudian berkata, mereka akan menikmati manisan yang sudah disajikan terlebih dahulu. Mustafa Pasha pun menurut. Bak bu gece için hazırlattım. İpek övdüler. Fatma menyuapkan manisan-manisan itu ke mulut Mustafa Pasha terus-menerus. Fatma sendiri duduk dengan wajah menyeringai. Di tempat lain, Sumbul kembali mengunjungi Cefer. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba pintu diketuk. Yandı. Cefer menyuruh Sumbul untuk bersembunyi. Sümbül içeride. Ternyata yang datang adalah Yavuz Aga, yaitu mata-mata dari Mustafa. Cefer kemudian menyuruh Yavuz untuk segera pergi karena Sumbul Aga ada di rumahnya. Söyle desene hatun. Sumbul lalu bertanya apa yang terjadi. Awalnya Cefer mengatakan bukan siapa-siapa. Namun melihat Sumbul yang mencurigainya, Cefer pun membuat alasan bahwa yang datang adalah pemilik rumah yang meminta uang sewa rumah karena ia telah berhutang sangat banyak. Sumbul pun merasa kasihan kepada Cefer. Sumbul kemudian mencium kening Cefer dengan sayang lalu memeluknya. Ia pun berkata, jangan khawatir. Hünkârım. Kembali ke istana, Mustafa lalu meminta izin pada ayahnya bahwa ia akan kembali ke Amasya. Raja pun berkata, setelah kamu ikut dalam rapat dewan besok, maka kamu bisa kembali. Aku akan menunjuk pengganti dari Ali Aga, dan aku senang kamu akan berada di sana. Seperti yang kamu tahu, Jenisari sangat mencintaimu. Mustafa pun tidak ingin ayahnya salah paham. Ia pun berkata, Rajaku, kekuatanku adalah darimu dan cintamu. Hal ini tidak akan berubah, bahkan jika seluruh Jenisari berlutut padaku. Raja pun berkata, masa anak-anak dan masa muda telah berlalu Mustafa. Kamu sekarang adalah seorang pangeran yang berpengalaman. Kamu harus berhati-hati dengan siapa kamu menjalin hubungan. Contohnya, Hijr Pasha. Jika kamu mengambil putrinya sebagai istrimu, maka akan terjadi kesalahpahaman. Dan kemudian itu mengartikan kamu membuat aliansi dengan Hijr Pasha. Mustafa pun berkata, maafkan aku ayah, tapi bukankah Hijr Pasha sangat setia kepadamu? Aku tidak berpikir mereka akan memikirkan hal demikian. Raja pun berkata, kamulah yang harus memikirkannya. Seorang pangeran harus memikirkan segala kemungkinan. Jadi di sini Raja memberikan peringatan kepada Mustafa kalau Mustafa tidak boleh menikahi Mirunisa, putri dari Hijr, kalau tidak mau dianggap sebagai pemberontakan. Raja tidak mau kalau Mustafa seperti membuat aliansi sendiri. Tahu ya, aliansi atau sebuah grupnya sendiri, karena bisa saja aliansi ini akan mengambil kekuasaan Sultan Sulaiman dan membuat pemberontakan atau kerusuhan. Dan itulah yang selalu menjadi kecurigaan di pikiran Raja. Apalagi Mustafa ini suka melakukan sesuatu tanpa bertanya kepada Raja dahulu. Setelah mendapatkan peringatan itu, ia pun menemui Mirunisa. Mirunisa pun berkata, segala sesuatu yang terjadi adalah kesalahanku. Jika aku tidak datang ke Amasya, maka ini tidak akan terjadi. Mustafa pun berkata, aku tidak menyesalinya. Terkadang pengalaman dan perasaan akan merubah seseorang. Cinta ini tidak akan membuatku menyerah. Namun Mirunisa berkata,
Kata-kata itu sangat indah dan menenangkan jiwaku. Tapi aku tidak ingin kamu mengambil resiko ini. Kamu tidak bisa menempatkan dirimu dalam bahaya. Hatiku tidak akan membiarkannya, karena bukan aku saja yang mencintaimu di sana. Ada ribuan yang mencintaimu. Ribuan orang bahkan rela mati demi dirimu. Aku tidak akan mungkin menempatkan cintaku di atas segalanya. Mustafa pun berkata, jangan memikirkan apapun. Datanglah padaku. Di sana pasti ada jalan keluar. Kita akan menemukan jalan itu.